Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang materi percabangan. Dalam sebuah program seringkali dibutuhkan suatu kondisi yang memerlukan percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan pernyataan yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut berdasarkan pada kondisi tertentu. Udah langsung saja kita buka kode blok. Di sini saya telah menyediakan beberapa contoh percabangan dengan menggunakan if dan switch. Beberapa contoh if yaitu percabangan if satu kondisi, kemudian percabangan if dua kondisi, selanjutnya percabangan if bersarang, dan perulangan lainnya yaitu pernyataan switch. Baiklah, untuk kali ini saya akan mencoba membahas percabangan if satu kondisi. Berikut adalah coding atau sintak percabangan if satu kondisi. Di sini terdapat 3 library yaitu IOStream, CSstring, dan CSTDelete. Library IOStream seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu library untuk input dan output. Input di sini yaitu perintah code dan perintah chain. Code ini untuk perintah output dan chain ini untuk perintah input. Kemudian input CSstring ini adalah library string seperti fungsi strcpy. strcpy ini terdapat pada library CSstring. Jadi jika ingin menggunakan strcpy, kita harus mendeklarasikan atau memasukkan library CSstring. Kemudian library terakhir yaitu CSTDelete. CSTDelete ini fungsinya untuk library pada sistem host. Kemudian INTM ini adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika program eksekusi. Kata int yang terdapat pada tempat di depan ini menyatakan bahwa program memberikan nilai balik yang bertipe int. Tipe int adalah tipe menyatakan bilangan bulat. Dan dalam fungsi ini terdapat prosesnya. Code adalah suatu perintah untuk menampilkan output. Di sini outputnya adalah berupa kalimat kelulusan siswa. Sedangkan tanda /n2 ini adalah merupakan perintah untuk pindah baris. Di sini terdapat sebuah variabel nilai ujian yang bertipe double. Kemudian program akan mengeluarkan output lagi yaitu berupa kalimat masukkan nilai ujian. Di sini user harus memasukkan nilai ujian. Untuk memasukkan nilai ujian tersebut digunakan perintah chain. Kemudian chain nilai ujian tersebut yang telah diinput akan dimasukkan ke variabel nilai ujian. Kemudian code endline atau endl ini adalah perintah untuk pindah baris. Fungsi endl ini sama dengan fungsi /n. Kemudian terdapat variabel hasil ujian yang bertipe karakter dengan banyak array yaitu 12 karakter. Hasil ujian ini memiliki isinya adalah berupa kalimat tidak lulus. Di sinilah fungsi if akan dijalankan. Jika nilai ujian yang diinput user lebih
atau sama dengan 60, maka hasil ujian akan keluar yaitu lulus. Exterior CPY ini adalah fungsinya untuk mengcopy kalimat lulus ini ke dalam variabel hasil ujian. Jadi artinya jika nilai ujian siswanya lebih atau sama dengan 60, maka kalimat lulus ini akan dikopikan ke dalam variabel hasil ujian, sehingga isi dari hasil ujian yang sebelumnya itu tidak lulus akan berubah menjadi lulus. Setelah itu code hasil ujian. Sini program akan menampilkan atau mengeluarkan output berupa kalimat hasil ujian. Kemudian nilai hasil ujian tersebut diambil dari variabel hasil ujian. Jadi misalnya jika user memasukkan nilai 70, maka pada samping kalimat hasil ujian ini akan muncul kalimat lulus. Namun jika user menginputkan nilai kurang dari 60, misalnya 40, maka di samping kalimat hasil ujian ini akan muncul kalimat tidak lulus. Kemudian pindah baris, fungsi dari inline ini. Sistem post ini berfungsi untuk menahan tampilan CMD. Kemudian pada return 0 ini fungsinya adalah menyatakan bahwa nilai balik program adalah 0. Nilai 0 ini biasa digunakan untuk menyatakan bahwa program berhasil melaksanakan tugas yang diambilnya. Untuk melihat hasilnya, kita coba jalankan dengan klik icon build and run. Itu adalah contoh programnya. Jadi kita coba masukkan nilai 70, kemudian enter, kemudian akan muncul hasil ujiannya yaitu lulus. Jadi kita coba jalankan lagi. Sini kita coba inputkan nilai kurang dari 60, contohnya 30. Akan keluar hasil ujian yaitu tidak lulus. Demikian adalah contoh percabangan if satu kondisi. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh program percabangan if dua kondisi. Seperti biasa, include IOStream ini adalah library untuk input dan output. Kemudian include SCSTDLib adalah library untuk sistem. Entertainment ini adalah fungsinya akan dijalankan pertama kali jika program dieksekusi. Di sini program akan menampilkan output berupa kalimat kelulusan siswa. /n ini adalah fungsi untuk melakukan pindah baris. Di sini terdapat variabel nilai ujian yang bertipe double. Kemudian sini program menampilkan output berupa masukkan nilai ujian. Di sini user diminta untuk masukkan nilai ujian berupa angka. Untuk fungsi memasukkan nilai ujian tersebut digunakan perintah chain. Nilai ujian yang diinputkan user akan disimpan pada variabel nilai ujian. Kemudian code ini adalah perintah untuk melakukan pindah baris. Kemudian di sini percabangan if dua kondisi akan dilakukan. Jika
jika nilai ujian lebih atau sama dengan 60, maka program akan menampilkan output berupa yaitu hasil ujian sama dengan lulus. Dan jika kurang dari 60, else, maka program akan menampilkan output berupa hasil ujian sama dengan tidak lulus. Kemudian sistem pause, biasa untuk menahan tampilan layar CMD, dan return null. Untuk melihat hasilnya, kita coba jalankan dengan klik icon Boolean and Run. Sebelumnya pada project pencabangan if dua kondisi, kita klik kanan, kemudian kita pilih Activate Project, agar nanti ketika kita mengklik tombol Boolean and Run, maka yang akan dijalankan adalah project if dua kondisi. Kita klik Boolean and Run. Untuk tampilannya, di sini kita coba masukkan nilai ujiannya, yaitu 60. Dan enter, maka hasil ujiannya akan muncul, yaitu lulus. Terus unqueue to continue. Kita coba jalankan sekali lagi. Selain menggunakan icon Boolean and Run, kita juga dapat menjalankan program dengan menekan tombol pada keyboard, yaitu tombol F9. Kita coba masukkan nilai 50. Maka hasil ujian yang keluar yaitu tidak lulus. Kemudian terus unqueue to continue. Demikian adalah contoh dari cabangan if dua kondisi. Untuk contoh selanjutnya, kita beralih ke percabangan if bersarang. Sini saya juga telah menyediakan contohnya. Percabangan if bersarang ini maksudnya adalah pernyataan if yang berada di dalam pernyataan if lainnya. Percabangan if bersarang ini disebut juga sebagai nested if. Pengaplikasian percabangan if bersarang ini dapat diaplikasikan sebagai berikut pada program berikut, yaitu untuk konversi nilai siswa dari angka ke konversi ke nilai huruf. Langsung saja untuk penjelasan program, yaitu pada headernya kita masukkan library yourstream, yaitu library untuk input dan output, kemudian library stdlib, yaitu library untuk sistem. Kemudian using namespace std ini maksudnya adalah menyatakan kepada compiler bahwa program menggunakan namespace bernama std. Namespace termasuk tambahan baru pada C++, fungsinya untuk mengelompokkan elemen-elemen ke dalam sebuah nama. Std adalah nama bawaan yang digunakan pada semua pustaka standar C++. Itulah sebabnya pernyataan using namespace std diperlukan pada C++ supaya memudahkan kita dalam mengakses pustaka standar. Kemudian fungsi utamanya intmain. Kemudian terdapat dua variabel, yaitu nilai ujian yang bertipe double dan nilai indeks yang bertipe karakter. Sini program dulu akan menampilkan output berupa kalimat konversi nilai siswa. Kemudian program akan melakukan output masukkan nilai ujian. Disinilah user akan diminta untuk memasukkan nilai ujiannya. Fungsi untuk mendapatkan nilai
untuk mendapatkan input dari user tersebut, kita menggunakan fungsi chain untuk mengambil nilai inputan dari user, kemudian disimpan nilai inputan tersebut ke dalam variabel nilai ujian. Sini if bersarang akan dimulai. If jika nilai ujian tersebut besar sama dengan 85, maka indeks sama dengan A. Dan jika tidak, jika nilai ujian besar sama dengan 75, maka indeks berisi karakter B. Kemudian selanjutnya, jika tidak lagi, jika nilai ujian lebih atau sama dengan 55, maka variabel indeks akan berisi karakter C. Jika tidak, jika nilai ujian lebih atau sama dengan 40, maka variabel indeks akan berisi karakter D. Dan jika tidak lagi, karakter indeks akan berisi variabel indeks akan berisi karakter E. Kemudian jika program menemukan kondisi yang tepat, maka program akan menampilkan indeks siswa berdasarkan indeks yang tepat sesuai dengan inputan user. Untuk lebih jelasnya, kita coba jalankan program. Masukkan nilai ujian, misalnya 50, maka nilai hurufnya adalah D. Kita coba jalankan lagi. Kita coba masukkan angka 100, maka nilai hurufnya adalah A. Demikian adalah contoh penggunaan percabangan if bersarang. Kemudian contoh selanjutnya ada pernyataan switch. Selain menggunakan if, C++ juga menawarkan penggunaan percabangan atau pemilihan dengan menggunakan switch. Perintah switch ini memungkinkan untuk melakukan tindakan berbeda terhadap sejumlah kemungkinan nilai. Berikut adalah contoh penggunaan switch. Di sini terdapat pilihan yaitu staf pengajar pemrograman C++. Kemudian user, maksudnya program akan menampilkan staf pemrograman C++. Artinya program meminta user untuk memilih staf pengajar pemrograman C++ berdasarkan menu yang ditampilkan. Di sini terdapat 10 menu staf pengajar pemrograman C++. User di sini diminta untuk memasukkan nomor staf pengajar tersebut. Nomor staf pengajar tersebut kemudian akan disimpan pada variabel pilihan. Variabel pilihan ini tipe data integer. Kemudian setelah user menginputkan angka dari menu staf pengajar pemrograman C++, yang kemudian disimpan ke dalam variabel pilihan, kemudian program akan menyeleksi berdasarkan pilihan atau angka yang diinputkan oleh user. Jika angka yang diinputkan oleh user adalah angka 1, maka hasilnya adalah
program akan menampilkan kalimat pilihan Anda salah. Kemudian jika user menginputkan nilai atau angka 2, maka program akan menampilkan kalimat pilihan Anda salah juga. Oh ya, untuk maksud dari pernyataan break ini adalah break ini digunakan agar eksekusi dilanjutkan ke pernyataan yang terletak sesudah pernyataan switch. Jadi jika program telah menemukan seleksi yang tepat sesuai dengan inputan user, maka program akan melanjutkan atau mengeksekusi perintah di bawah atau pernyataan yang terletak sesudah pernyataan switch. Sini pernyataan yang terletak pada sesudah pernyataan switch yaitu return 0. Artinya program berjalan dengan sukses. Dan seterusnya jika user memasukkan angka 3, maka akan keluar pilihan Anda benar. Kemudian jika user memasukkan nilai angka 4, maka akan keluar kalimat pilihan Anda salah. Seterusnya sampai jika user memasukkan angka atau nilai selain dari angka 1 sampai 10, maka akan keluar pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Default ini fungsinya untuk menangani apabila user memasukkan pilihan atau angka di luar dari menu yang tersedia. Untuk lebih jelasnya kita coba jalankan programnya dengan break and run. Sini pada project pernyataan switch kita aktifasi dulu projectnya dan kita coba lagi break and run. Ini kita muncul menu staf pengajar pengkonfirmasi, terdapat 10 staf dan user minta untuk memasukkan salah satu angka dari 10 staf tersebut. Kita coba angka 3, maka akan muncul kalimat pilihan Anda benar. Kita coba jalankan lagi. Dan kita coba masukkan angka 1, maka muncul adalah pilihan Anda salah. Demikian adalah contoh penggunaan switch, dan demikian juga tutorial pembahasan tentang percabangan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.